Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel MATLAB. Pada video ini kita akan belajar permutasi, kombinasi, dan apa bedanya gitu. Oke, ini materi yang dipelajari di kelas 12 ya sekarang. Ya, kelas 12 untuk kurikulum 2013 revisi. Permutasi, kombinasi. Untuk peluang akan saya bahas di video terpisah. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kalian like dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan pastikan nyalakan loncengnya. Oke. Oke, kita mulai dengan aturan perkalian. Misalnya jika misalnya ada sebanyak n unsur, kemudian unsur pertama saya sebut U1 aja ya. Unsur pertama ini kita dapat menyusun unsur pertama itu dengan K satu cara. Kemudian unsur kedua dapat disusun dengan K2 cara. Kemudian unsur ketiga dengan K3 cara misalnya. Dan seterusnya, di sini ada sebanyak n unsur ya. Sampai unsur terakhir, unsur ke n itu dapat diselesaikan atau dapat disusun dengan Kn cara gitu. Maka banyaknya cara menyusun n unsur ini ya adalah K1 kali K2 kali K3 dan seterusnya sampai Kn. Ya, jadi tinggal kalian kalikan aja. Sebagai contoh misalnya. Tony memiliki 2 baju dan 3 celana misalnya. Berapa banyak cara si Tony mengkombinasikan antara baju dan celana sehingga dia tampil berbeda ya. Maka kalau kita buat diagramnya, misalnya bajunya itu B1, baju 1 dan B2. Kemudian celananya ada 3 yaitu C1, C2 dan C3. Berarti baju 1 itu kan bisa dipasangkan dengan celana 1 kan. Baju 1 masih bisa dipasangkan dengan celana 2 atau dengan celana 3. Jadi pasangannya ini bisa baju 1 C1 celana 1, bisa baju 1 celana 2 pasangannya, baju 1 celana 3, kemudian baju 2 B2 sama, ini bisa dipasangkan dengan C1 C2 C3 ya. Maka kita dapat B2 C1 B2 C2 B2 C3. Maka si Tony ini dia dapat berpenampilan berbeda hanya dengan 2 baju dan 3 celana, yaitu sebanyak 6 cara dia menggunakan pakaian ini. Nah, aturan perkalian ini sebagai catatan ini biasanya digunakan untuk kejadian yang dikerjakan sekaligus. Ya. Sebagai contoh, yang barusan kan kita pakai diagram ya, ternyata dapat 6. Nah, ini kalau dengan aturan perkalian ini lebih simpel. Ya, tinggal 2 kali 3. 2 kali 3 maka 6 cara dapat. Ya. Oke, sebagai contoh lain. Oke, ini contoh lain. Kota A dan kota B dihubungkan dengan 4 jalan. Oke, akan saya buat gambarnya misalnya gini. Dari A ke B ada 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari kota B ke kota C dihubungkan oleh 5 jalan. Dari B ke C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ada 4, ini ada 5. Budi berangkat dari kota A menuju kota C melalui kota B. Banyak lintasan berbeda yang dapat ditempuh Budi adalah, nah, banyak lintasan berbeda berarti si Budi kalau dari kota A mau ke C melalui B berarti bisa ke jalan ini terus dilanjutkan ke sini kan, atau bisa aja dari sini lanjut ke sini, atau bisa aja dari sini lanjut ke sini dan seterusnya. Maka ini bisa menggunakan aturan perkalian ya, tinggal 4 kali 5 ada sebanyak 24.
lintasan berbeda gitu. Ini aturan perkalian, simple ya. Terus gimana kalau saya punya soal gini? Misalnya Budi dia punya 2 mobil, kemudian dia punya 3 sepeda motor berbeda ya. Ini mobilnya beda-beda nih. Dan dia punya 3 sepeda motor. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara Budi mau pergi ke kampus dari rumahnya? Berapa banyak cara dia berkendara menggunakan kendaraan pribadinya pergi ke kampus dari rumahnya? Ayo, berapa banyak cara? Apakah 2 kali 6? 2 kali 3? Enggak ya. Kenapa ini enggak bisa pakai aturan perkalian? Karena enggak mungkin si Budi dia pergi menggunakan motor dan sepeda berbarengan. Ya enggak? Jadi kalau ini tinggal tambah aja, dia bisa 5 cara. 5 cara berkendara, ya bisa pakai mobil pertama, mobil kedua, atau sepeda pertama, sepeda motor pertama, sepeda motor kedua, atau sepeda motor ketiga. Nah, itu aturan perkalian ya. Biasanya untuk kejadian yang bisa dikerjakan sekaligus atau berurutan gitu, dia dua-duanya dipakai. Paham ya? Itu aturan perkalian. Oke, sekarang kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Nah, ini banyak yang bingung kapan sih menggunakan permutasi, soal bagaimana yang menggunakan permutasi dan bagaimana yang menggunakan kombinasi. Oke, permutasi dan kombinasi ini dua-duanya sama-sama apa ya? Alat ya, bisa kita katakan alat untuk menentukan banyaknya cara ya. Apa sih bedanya permutasi dengan kombinasi? Oke, saya bahas satu persatu. Untuk permutasi, ini untuk kejadian, untuk kasus, atau untuk masalah yang memperhatikan urutan, ya, memperhatikan urutan. Jadi kalian menggunakan permutasi kalau permasalahannya dia memperhatikan urutan. Gimana sih memperhatikan urutan? Contohnya, kalau misalnya saya memilih apa ya, dari 10 calon, eh, dari 10 siswa, akan saya pilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara misalnya. Seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Ketika misalnya si A terpilih sebagai ketua, si B sekretaris, dan si C bendahara, ini akan menjadi kejadian yang berbeda dengan si B ketua, si A sekretaris, si C bendahara. Atau si C ketua, si A sekretaris, si B bendahara. Ini meskipun orang yang terpilihnya masih sama, yaitu A, B, dan C gitu. Tapi ketika eh, susunannya berbeda, ini menjadi kejadian yang berbeda. Ini terhitung 2. Ngerti ya? Oh, ternyata ini memperhatikan urutan. Ketika urutannya beda, itu kejadiannya berbeda. Atau misalnya ketika kita menyusun suatu bilangan 12 dengan 21, ini terhitung 2 bilangan berbeda meskipun penyusunnya sama-sama 1 dan 2 ya. Jadi memperhatikan urutan itu ketika AB dia tidak sama dengan BA ya. Ini permutasi. Ingat, permutasi lihat per, diawali dengan per, itu perhatikan urutan biar kalian gampang ingatnya ya. Permutasi perhatikan urutan. Jadi kejadiannya harus memperhatikan urutan. Gimana cara ngitung permutasi? Permutasi dari n unsur diambil r unsur itu adalah n faktorial per n dikurangi r faktorial. Tahu ya faktorial? Faktorial itu bisa dikatakan kali mundur. Kali mundur sampai 1. Oke, misalnya 7. 7 faktorial itu berapa? Oh, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1 gitu ya. Itu faktorial. Nah, sekalian kombinasi. Kombinasi sama, ini alat untuk menentukan banyaknya cara, cuman beda dengan permutasi. Kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan ya. Contohnya gimana?
Misalnya ketika orang bersalaman, A salaman dengan B atau salaman dengan A, itu terhitung satu kejadian yang sama. Mau A B, B A itu sama aja. Ya. Atau misalnya ketika kita menghubungkan dua buah garis. Garis pertama kita menghubungkan dua titik ya membentuk suatu garis. Titik A dengan titik B kita hubungkan, mau dari A ke B, dari B ke A, ini tetap aja menjadi garis yang sama. Oke? Jadi di sini tidak memperhatikan urutan. Makanya untuk kombinasi AB itu sama dengan BA. Bagaimana caranya? Kombinasi dari n unsur diambil r unsur adalah n faktorial. Ini sama ya kayak permutasi. N min r faktorial, cuman kita kalikan dengan r faktorial. Oke. Nah, biar lebih jelasnya masalah permutasi dan kombinasi akan saya berikan contoh soal. Oke, perhatikan di sini saya siapkan dua contoh soal. Soal pertama, dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah dari 10 akan dipilih 3 orang ya sebagai ketua, sebagai sekretaris, dan sebagai bendahara. Misalnya ketika si A ketua, si B sekretaris, si C bendahara, ini beda kejadiannya. Kalau misalnya si B ketua, si A sekretaris, dan si C bendahara. Untuk itu ini kejadian yang memperhatikan urutan ya. Kalau memperhatikan urutan gimana caranya? Apa yang kita gunakan? Permutasi ya. Permutasi dari n unsur diambil r unsur. Di sini oh ya tadi formulanya masih ingat ya? Formulanya dari n diambil r itu n faktorial per n min r faktorial gitu kan. Di sini ada 10 calon. Akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Akan dipilih 3 orang gitu dari 10. Permutasi dari 10 diambil 3 berapa ya? 10 faktorial per 10 dikurangi 3, 7 faktorial. Ini sama aja dengan 10 kali 9 kali 8. Ini 7, ini kan masih kali mundur. Kita berhenti aja di sini. 7 faktorial per 7 faktorial. Ada yang sama kan? Oke, berarti berapa? 8 kali 7, 72. 72 kali 10, 720 pasangan berbeda. Jawabannya A. Ini menggunakan permutasi. Nah, sebagai pembanding lihat contoh soal kedua. Dari 10 orang finalis, sama ya, 10 nih. Dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Akan dipilih 3 yang terbaik. Sama, dari 10 akan dipilih 3. Tadi juga ini 10 diambil 3 kan. Cuman di sini tidak dibedakan yang terbaik itu sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Pokoknya 3 orang aja itu yang terbaik. Tapi nggak dibedakan mana yang lebih baik gitu. Nah, berarti kalau misalnya A yang terpilihnya A, B, C sebagai yang terbaik, atau B, A, C sebagai yang terbaik, atau C, B, A, ini sama aja. Mereka 3 yang terbaik gitu. Urutan di sini nggak diperhatikan. Maka ini kejadian yang banyaknya cara kita menggunakan kombinasi ya, tidak memperhatikan urutan. Kombinasi dari 10 diambil 3. Maksudnya rumusnya tadi C dari n diambil r itu adalah n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial gitu kan. Berarti ini 10 faktorial per 10 dikurangi 3, 7 faktorial, terus r faktorial 3 faktorial. Berapa? 10, 9, 8, 7, berhenti aja di sini. Ini 7 faktorial, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kan. Oke. 8 dibagi 2, 4. 9 dibagi 3, 3. 3 kali 4, 12 dikaliin 10, 120. Ternyata ada sebanyak 120 cara ya. Meskipun sama-sama dari 10 diambil 3 kan. Kejadiannya tapi beda. Maka hasilnya beda. Oke, bisa membedakan ya. Permutasi untuk kejadian yang memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Oke, ini saya berikan soal berikutnya supaya kalian lebih paham ya.
Diketahui 7 titik dan tidak ada 3 titik ataupun lebih yang segaris. Banyak segitiga yang dapat dibentuk dari titik-titik tersebut adalah ada 7 titik yang posisinya tersebar secara acak misalnya. Tapi tidak ada titik yang segaris. Oke, ini udah berapa? 6 ya. Oke, 7 di sini misalnya. Berapa banyak segitiga yang dapat kita buat? Segitiga itu dapat terbentuk ketika kita menghubungkan 3 buah titik ya. Di sini catatan tidak ada 3 titik yang segaris, karena kalau ada 3 titik yang segaris ketika kita hubungkan ketiganya maka tidak ada segitiga yang terbentuk. Oke. Nah, ketika kita menghubungkan titik 1 ke titik 2 maupun titik 2 ke titik 1, titik 1 ke titik 2 maupun dari titik 2 ke titik 1, ini ternyata terbentuk satu garis yang sama. Artinya ini adalah kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Kalau tidak memperhatikan urutan, apa yang kita pakai? Ayo, permutasi apa kombinasi? Kombinasi ya. Kombinasi dari berapa? Dari 7 diambil 3. Oke. 7 faktorial per 7 dikurangi 3 berapa? 4 faktorial kali 3 faktorial. 7, 6, 5, berhenti di 4 ya. 4 faktorial, 4 faktorial kali 3 faktorial. Oke, ini sama nih. 3 faktorial itu berapa nilainya? Kan 3 kali 2 kali 1 kan? 6 ya. Oh ya, ini nilainya 6 nih. Nah, gitu. Berarti 7 kali 5 ada sebanyak 35. Banyak segitiga yang dapat terbentuk kalau kita menghubungkan 7 titik yang terletak sembarang secara acak, maka kita dapat membentuk sebanyak 35 segitiga. Oke, soal berikutnya. Dalam suatu ujian terdapat 10 soal dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Jika soal nomor 3, 5, dan 7 harus dikerjakan dan peserta ujian hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia, maka banyak cara seseorang peserta ujian memilih soal yang dikerjakan adalah, ini permutasi apa kombinasi coba? Memperhatikan urutan enggak? Ayo, memperhatikan urutan enggak? Kalau kita mengerjakan soal nomor 1 dulu, lalu mengerjakan soal nomor 2, sama enggak dengan mengerjakan 2 dan 1? Ngaruh enggak? Enggak kan? Ya, mau mengerjakan soal nomor 1, 2, 3 atau mengerjakan soal nomor 3, 2, 1 atau mengerjakan soal nomor 2, 1, 3, ini sama aja. 3 soal yang dikerjakan, gak ada bedanya. Ya enggak? Berarti ini kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Kalau tidak memperhatikan urutan, berarti yang dipakai apa? Permutasi apa kombinasi? Ayo, apa? Kombinasi ya. Kombinasi dari berapa? Yo. Dari berapa? Soalnya kan ada 10 kan? Gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Ya enggak? Ini soal yang tersedia. Kemudian kita atau peserta harus mengerjakan berapa? 8 soal gitu. Tapi di sini kan ada syarat. Soal 3, 5, 7 wajib dikerjakan. 3, 5, 7 ini udah pasti dikerjakan nih. Ya. 3 ini udah pasti. 3 soal ini udah pasti kita kerjakan karena itu wajib. Sementara yang harus dikerjakan kan 8. Berarti berapa lagi yang harus kita kerjakan? Ya 5 soal lagi, karena yang 3 kan udah wajib yang ini. Berarti kita bisa memilih, itu bukan memilih 8, tetapi memilih 5. Dari berapa soal? Bukan dari 10 lagi. Ya, karena yang 3, 5, 7 ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan, kan ini soal wajib. Jadi bisa memilih sebanyak 5 soal dari berapa? Ayo, 10 dikurangi 3 dari 7. Jadi logikanya gini. Ini bukan kombinasi dari 10 diambil 8 ya, karena ada soal yang wajib dikerjakan. Ya, tapi kombinasi dari 7 diambil 5. Artinya dari 7 pilihan, karena semuanya soal kan ada 10, tapi yang 3 wajib kan. Dari 7 pilihan yang tersedia, kita memilih 5. Kenapa memilih 5? Karena kita wajib mengerjakan 8, sementara yang 3 ini udah ada, udah pasti kita kerjakan. Gitu.
Atau simpelnya gini, kalau kalian menemukan soal sejenisnya, lihat, soalnya awalnya kan ada 10, tetapi ada 3 yang wajib. Oke, kita kurangi 3. Kita wajib mengerjakan 8 soal, tapi ada 3 yang harus dikerjakan. Jadi ini sama aja dengan kombinasi dari 7 diambil 5 ya. Ayo, berapa? 7 faktorial per 7 dikurangi 5, 2 faktorial kali 5 faktorial. 7, 6, 5 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial gitu ya. Sama ini nih. 2 faktorial itu 2 kali 1 2 ya nilainya, berarti ini 6 dibagi 2 3. Maka jawabannya berapa? Ya 7 kali 3. Ada sebanyak 21 cara. Jawabannya Mas Bro B ya. Oke, ngerti ya? Ngerti nggak? Soal berikutnya. Oke, kita coba soal. Oke, soal berikutnya. Banyak cara menyusun suatu regu cerdas cermat yang terdiri dari 3 siswa dipilih dari 10 siswa yang tersedia. Ada 10 orang siswa, kita akan memilih 3 orang sebagai satu tim cerdas cermat. Artinya gini, kalau misalnya yang terpilih itu si A, si B, si C, itu gak ada bedanya. Kalau yang terpilih si B, si A, si C, si C, si B, si A, ini 3 orang yang sama, bagaimanapun susunannya mereka adalah satu tim gitu. Gak ada bedanya. Jadi sini gak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan berarti kita menggunakan kombinasi ya. Dari 10 dipilih 3. Gimana? 10 faktorial per 10 kurangi 3 itu 7 faktorial kali 3 faktorial. 10, 9, 8, 7 faktorial per 7 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Oke, ini 7 faktorial sama 9 dibagi 3, 3 ya. 8 dibagi 2, 4. Jadi berapa? 3 kali 4, 12 kali 10, 120 cara. Jawabannya Jawabannya B. Oke, contoh berikutnya. Dari 20 siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah kalau si A jabat tangan dengan si B, sama nggak dengan B jabat tangan dengan A? Sama kan? Terjadi satu jabat tangan gitu kan. Jadi mau AB atau mau BA itu sama aja jabat tangan, ya nggak? Jadi di sini tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan pasti menggunakan kombinasi ya. Kombinasi dari berapa? Dari 20 siswa. Kalau jabat tangan itu terjadi antara berapa orang? Pasti 2 kan. Satu jabat tangan itu terjadi ketika 2 orang gitu. 2 orang berjabat tangan itu satu jabat tangan. Oke, dari 20 kita ambil 2 berarti 20 faktorial. Oke, 20 dikurangi 2 18 ya. 18 faktorial kali 2 faktorial. 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial 2 faktorial. Oke, ini sama nih. 2 faktorial itu kan 2. 20 dibagi 2 kan 10. 10 kali 19 190. Oke, 20 orang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Ternyata itu kalau kita hitung ada sebanyak 190 jabat tangan. Gak percaya? Coba hitung sendiri ya. Buktikan kalau ada 20A sampai apa gitu. Nanti pasang-pasangkan, bisa AB, AC gitu kan, dan seterusnya. Pasti 190. Oke, contoh berikutnya. Bilangan terdiri dari 3 angka disusun dari angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan dan lebih kecil dari 400 adalah. Oke, ini akan kita selesaikan menggunakan filling slot ya, pengisian tempat. Bilangan terdiri dari 3 angka. 3 angka, oke, kita sediakan 3 slot, 3 tempat. Jadi ini tempat pertama ini untuk satuan ya. Ini untuk satuan nih. Ini untuk satuan, ini untuk puluhan, dan ini untuk ratusan ya. Bilangan terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka ini. Banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan. Berlainan artinya gak boleh ada angka yang sama ya. Gak boleh misalnya angka
nilainya misal 223. Ini duanya ada 2 kali nih, nggak boleh, harus berlainan gitu. Angka-angka yang berlainan yang lebih kecil dari 400. Oke, caranya gini. Angka yang lebih kecil dari 400 berarti yang boleh menjadi ratusan itu hanya 2 atau 3 gitu kan. 2 dan 3 nih yang boleh jadi ratusan, kan 200 sekian, 300 sekian. Maka tempat untuk ratusan ini kita isi dengan 2. Artinya kita bisa memilih dengan 2 cara untuk memilih ratusan, bisa 2 atau 3. Paham ya? Ini 2 itu dari mana? Dari sini kita dapat memilih angka 2 atau angka 3 sebagai ratusan. Berikutnya, di sini angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6 semuanya. Salah satu pastinya dipakai untuk ratusan. Berarti yang tersisa tinggal berapa? Tinggal 5 lagi. Nah, dari 5 yang tersisa itu bisa kita pilih sebagai puluhan. Kenapa memilih puluhan hanya 5? Kenapa enggak 6? Karena tadi kan harus berbeda kan. Jadi angka yang udah dipilih ratusan itu enggak boleh dipilih lagi. Jadi dari 6 kita kurangi 1, oh ternyata 5 pilihan lagi untuk puluhan. Untuk satuan ada 6 kan. Udah dipakai 1 ratusan, 1 puluhan, berarti kan tinggal 4 lagi. Jadi yang 4 yang tersisa itu bisa kita jadikan satuan. Ini tinggal dikaliin aja ya. 2 kali 5, 10, 10 kali 4, 40. Ada sebanyak 40 bilangan 3 digit berbeda nanti yang nilainya kurang dari 400. Oke, jawabannya C. Nah, ini soal beda lagi nih. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata. Kalau misalnya ini kita acak, kita susun kata baru, berapa banyak kata yang bisa kita buat. Tapi masalahnya di sini ada huruf yang sama ya. A sama, ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Nah, ini materi tentang permutasi unsur yang sama. Caranya gimana? Permutasi unsur sama. Gini, pertama tentukan dulu ini banyaknya unsur, totalnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada sebanyak 6, jadi 6 faktorial gitu. Kita bagi dengan banyaknya unsur yang sama, tapi di sini yang sama kan cuma A aja ya. Jadi kita bagi dengan A-nya ada berapa? Ada 2, kita bagi dengan 2 faktorial ya. Berapa? 6, 5, 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Coret. Oke. Berapa? 6, 4 kali 3, 12 ya. Ini 30, 3, 120, 360 ya. Sebanyak 360. Paham nggak? 6 dari mana? Semua unsur. 2-nya dari mana? Unsur yang sama. Gimana kalau unsur yang samanya lebih banyak? Misalnya kita akan menyusun dari kata matematika. Ya. Maka permutasi unsur yang samanya berapa? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 ya. 10 faktorial. Ini semua unsurnya. Kemudian unsur yang samanya A ada berapa? 1, 2, ada 3. 3 faktorial. Ada lagi yang sama enggak? T ya. 1, 2, ada 2. 2 faktorial. Ada lagi? M. 1, 2, ada 2. 2 faktorial. Nah ini ya. Jadi yang atas ini banyaknya unsur, yang bawah adalah banyaknya unsur yang sama. Nah itu cara menentukan permutasi unsur yang sama. Oke, soal terakhir. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anaknya akan makan bersama duduk mengelilingi meja bundar. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar adalah. Nah, ini namanya permutasi siklik. Ya, jadi kalau kita menyusun suatu unsur banyaknya n unsur, kita susun secara melingkar. Ya, kalau misalnya ada n unsur, kita susun secara melingkar, maka permutasi siklik atau siklis boleh ya. Itu adalah n kurangi 1 faktorial. Jadi banyaknya cara kita menyusun n unsur secara melingkar itu adalah n min 1 faktorial. Oke, di sini ada berapa banyak orang?
ayah, ibu, dan 5 orang anaknya. Ada 7 orang kan. Ada 7 orang. Misalnya 7 orang nih. Duduk melingkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Duduk mengelilingi meja bundar. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan. Oke, di sini ada syaratnya. Si ayah, misalnya ini ayah nih, ini ibu. Ayah ibu dia gak mau terpisah duduknya. Ya, kalau anaknya boleh. Ya, berapa banyak cara? Oke, berarti kalau mereka yang berdua ini gak mau terpisah, kita anggap ini sebagai satu unsur. Ya, jadi di sini ada berapa unsur? 1, 2 gitu kan. 3, 4, 5, ada 6. Ngerti nggak? Ayah dan ibu kita anggap sebagai satu unsur. Jadi kalau kita pindahin, maka dua-duanya itu ikut pindah gitu. Tadi kalau dari n unsur kan n-1 faktorial kan. Ya. Maka permutasi siklisnya. Di sini kita anggap tadi ada 6 unsur ya, karena ayah dan ibu kita anggap sebagai satu. Jadi 6-1 faktorial gitu. n-1 kan. Cuman nggak berhenti di sini. Kenapa? Karena kalau ayah dan ibu kita pindahkan, mereka masih bisa tukeran tempat kan? Iya, mereka masih bisa berdampingan tapi tukeran tempat. Ayah dan ibu mereka bisa tukeran, bisa ayah ibu, bisa ibu ayah gitu. Kalau 2 orang tukeran tempat berarti ada sebanyak 2 faktorial kali 2 faktorial. Gimana kalau 3 orang yang tidak mau terpisah? Oh, berarti mereka bisa tukeran tempat 3 faktorial gitu. Jadi berapa? 5 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 gitu, kali 1. 2 faktorial itu 2 kali 1. Berapa? 5 kali 2 10 kan. Ini 4 kali 3 12. 12 kali 2 24 kali 10 240. Ada sebanyak 240 cara.